Halo sahabat galeri, apa kabar? Kali ini berjumpa lagi dengan saya Eriko di channel Gallery 5 Homes, channel yang akan memberikan tips untuk Anda yang ingin membeli properti. Nah, saat ini saya berada di apartemen baru. Lokasinya berada di Jakarta Selatan, tepatnya itu di Pejaten area. Dan ini dilewati jalur busway. Sangat dekat ke TB Simatupang, dekat ke Kemang, Ampera. Di depannya langsung ada Mall Pejaten Village, dan jika langsung ke arah timur itu menuju ke Mampang lalu ke Kuningan. Jadi apartemen ini sangat cocok untuk Anda, Bapak Ibu yang bekerja di area yang saya sebutkan tadi. Tapi apartemen ini pun berhubung dikelilingi oleh beberapa sekolah dan universitas, maka untuk Anda nggak perlu ngekos, tinggal di apartemen langsung menuju sekolah dan kampus. Oke, tanpa berlama lagi, ini adalah apartemen 2 tower. Nah, saya berada di tower pertama dan kita berada di lantai tengah atau lantai middle. Jadi nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek. Cocok nih buat yang agak takut sama ketinggian, tapi dia juga nggak mau dapat lantai rendah karena mau dapat view yang bagus. Nah, apartemen ini juga memiliki fasilitas seperti kolam renang, lalu ada gym, dan area parkirnya luas, area lobi yang cukup luas juga, ada kantin karyawan dan komersial area. Oke. Berhubung ini adalah apartemen baru, jadi masih banyak area-area yang nanti saya akan tunjukkan di lantai bawah itu belum ditempati oleh tenan. Jadi masih banyak kesempatan juga untuk Bapak Ibu yang ingin membuka usaha di bawah. Jadi tinggalnya di atas, buka usaha di bawah. Ini adalah market yang sangat bagus. Oke. Saya sekarang akan menunjukkan ke Bapak Ibu sekalian ukuran 1 bedroom atau dengan luas 43 meter persegi. Nah, ini apartemennya sudah fully furnished. Oke. Jadi nggak perlu bawa perlengkapan lagi kecuali pakaian-pakaian. Langsung siap ditempati. Nah, buat Bapak Ibu yang memiliki perusahaan dan suka kedatangan tamu-tamu dari luar kota, cocok juga nih Bapak Ibu langsung beli apartemen ini untuk tamu-tamu. Jadi nggak perlu sewa hotel, langsung ditempati di apartemen ini aja karena sudah fully furnished gitu. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu sekalian langsung menuju ke unitnya. Mari. Aduh, enak banget apartemennya. Ini apartemen 1 kamar, nggak terlalu luas tapi nggak terlalu kecil juga. Jadi di area sebelah kiri ini nih kamar tidur. Nah, sekarang saya berada di area living room atau biasa untuk santai-santai. Nanti saya akan tunjukkan area dapur, kamar mandi, dan area tempat untuk mencuci yang ada di balkoni. Nah, jarang kan ada apartemen 1 kamar masih bisa buat nyuci, masih bisa buat jemur. Dan desainnya sedikit berbeda dibandingkan apartemen yang Anda sering lihat. Oke. Nah, ini saya jelasin lagi ya. Ini di depan saya persis adalah area meja makan. Ini adalah handmade, dibuat langsung oleh owner. Di sini ini adalah hiasan-hiasan. Jika memang tidak cocok atau butuh area yang lebih besar, jadi Bapak Ibu nanti bisa tempatin dipindahkan di tempat yang lain. Oke, karena di apartemen ini banyak banget kabinet-kabinet untuk peletakan barang. Oke, kita sekarang mulai di sebelah kanan. Ini adalah kabinet dan showcase digabung menjadi 1 floor to ceiling. Oke, nah ini adalah showcase-nya, bisa untuk peletakan mainan. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, dan di tengah ini persis AC. Jadi AC-nya hanya ada 1, tapi PK-nya lumayan. Ini 1 PK, udah dingin. Untuk ukuran kurang lebih sekitar 20 meter persegi di area living room, dapur, ini udah cukup dingin. Nanti ada 1 AC lagi di kamar tidur. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat.
Ini di dalam apartemennya sudah termasuk microwave, masih baru dan dari Panasonic microwave-nya. Lalu AC-nya pun sudah termasuk paket. Ini AC-nya dari Daikin. Dan ada TV, ini ukurannya 43 inch dari Sharp, baru. Ini apartemen belum pernah ditempatin dan barang-barangnya pun masih baru. Dan di bawahnya pun itu sudah difungsikan sebagai kabinet untuk peletakan barang-barang plus untuk peletakan furniture yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa banyak nih cenderamata dari owner yang biasanya kalau owner tuh jalan-jalan dari luar negeri pulang dapat bawa cenderamata ditempatin di properti yang owner punya. Nah, bisa kelihatan nih di dalam sini nih ada, ini tuh lebih ke helikopter ya, mainan, toys, action figure. Cocok nih ditaruh di sini. Untuk letakan buku juga bisa. Di sini areanya masih kosong, jadi bebas. Bisa diletakkan salah satu koleksi yang Bapak Ibu punya. Di sebelah kanan pun masih ada showcase-nya juga, plus showcase dan kabinet. Oke, di atas saya persis ini sudah ada lampu gantung atau bisa disebut sebagai chandelier dengan desain klasik. Nah, klasiknya cakep ya. Dia tuh warnanya hitam, jadi semacam kayak batu alam, tapi diukir seolah-olah menjadi permata. Cuttingannya bagus gitu. Dengan lampu berwarna agak sedikit kuning. Jadi kalau kesannya Bapak Ibu bisa lihat nih, ini kuningnya tuh lebih banyak memberikan kesan hangat ke dalam ruangan. Jadi memang kalau untuk orang yang baru pulang dari kantor, mau santai di rumah, dia butuh perlengkapan yang mendukung. Seperti contoh nih, ini adalah sofa. Ini sofa 2 seater. Ini sudah termasuk dengan paket penjualan juga. Dan ini sofanya custom. Lalu di belakang saya ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada hiasan dinding berbentuk lukisan. Ini bisa diganti pakai foto keluarga atau diganti dengan lukisan lainnya. Oke. Dan mejanya ini saya biasa sebut ini sebagai coffee table. Jadi kalau misalkan masih mau nonton TV, masih mau santai sambil buka rolling door atau menuju ke balkoni, bisa taruh beberapa makanan, minuman di meja ini selain di meja makan. Jadi ada 2 meja ya yang ada di area living room dan dapur. 1 meja makan, 1 coffee table. Oke, saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat nih ke balkoni yang saya sebutkan, di mana Bapak Ibu bisa untuk cuci baju karena owner sudah melengkapi ini dengan mesin cuci. Mesin cucinya ini dari Sharp, oke. Dan di atasnya ini ada kabinet. Nah, ini biasanya kalau untuk pakaian-pakaian yang baru setengah jadi atau baru selesai disetrika bisa ditempatin di sini dulu nih sebelum dibawa masuk ke dalam kamar tidur. Kamar tidurnya nanti saya pasti akan ajak nih untuk lihat ke dalam. Dan di sebelah kanan saya ini sudah ada area untuk mencuci pakaian juga. Jadi kalau misalkan bahasanya gini, ada beberapa barang-barang atau pakaian yang kecil mau dikucek ya, bukan masuk ke mesin cuci. Ini sinknya lumayan menarik karena apa? Kedalamannya lumayan dalam dibandingkan sink yang ada di kamar mandi ataupun dapur. Rata-rata sink yang ada di kamar mandi atau dapur itu nggak terlalu dalam, tapi ini dibuat agak sedikit ke dalam gitu. Dan di bagian bawahnya pun sudah ada kabinet untuk peletakan seperti deterjen untuk mencuci pakaian ataupun perlengkapan untuk mopping dan lain-lain di bagian dalam. Nah, di sebelah kanan ini pun, sesuai prediksi saya, sudah ada perlengkapan untuk bersih-bersih. Ini semua dibuat langsung oleh owner. Oke. Di atasnya pun ini sudah ada kabinet dan ada outdoor untuk 2 AC.
AC yang pertama untuk di kamar tidur, AC yang kedua untuk di living room. Oke, nah ini desainnya lumayan menarik nih Bapak Ibu. Ini beda dari apartemen yang lain, karena apa? Karena kebanyakan kalau balkoni itu langsung tidak ada penghalang. Nah ini bisa jadi salah satu solusi untuk balkoni yang nggak mau terlalu banyak kena debu dari luar. Oke, jika ini digeser, oke, Bapak Ibu bisa lihat itu Mall Pejaten Village. Mall Pejaten Village-nya kelihatan di sini. Nah, yang di seberang saya persis ini adalah tower yang kedua. Sekarang kita lagi ada di tower yang pertama. Di sebelah kiri saya itu langsung view-nya menuju ke TB Simatupang. Jadi bebas, mau santainya begini atau mau santainya begini, nggak jadi masalah. Pilih aja. Karena view-nya beda-beda. Saya tutup lagi biar nggak debu. Oke. Saya akan ajak, oh iya, sebelum kita masuk ke dalam, owner itu sudah menghiasi area lantainya itu dengan rumput sintetis dilengkapi dengan batu-batu alam. Jadi kalau misalkan kebanyakan balkoni itu kan langsung lantai. Nah itu kesan kotornya tuh dapat. Tapi kalau dihiasin dengan rumput sintetis nggak terlalu kotor, tinggal di vakum aja. Oke. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat ke area dapur. Oke, ini area dapurnya. Oke, ini area dapur. Ini top table-nya menggunakan granit dan sudah ada kompor tanam elektrik dari Modena. Ini ada 2 tungku ya kompor tanamnya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau masak menggunakan 2 wajan induksi ya, karena wajib menggunakan wajan induksi kalau untuk kompor tanam atau kompor listrik. Ini bisa nih, kadang-kadang kalau untuk kitchen yang memang nggak terlalu ukurannya besar, ada beberapa yang hanya untuk 1 tungku aja. Nah, ini owner udah lengkapi dengan 2 tungku. Plus, ini lebih cocoknya jadi showcase. Oke. Karena apa? Karena ada spotlight-nya dari atas. Jadi, untuk dihiasin dengan perlengkapan hiasan atau figura. Di atasnya pun sudah ada exhaust. Jadi kalau untuk masak itu nggak perlu takut khawatir area ruangannya ini menjadi bau masakan ya, karena sudah ada exhaust yang langsung menuju ke ceiling atas. Jadi bebas dari bau-bau makanan. Ya, di area sini pun sudah ada area untuk peletakan piring-piring setelah dicuci. Piring, gelas bisa ditaruh di sini. Dan ada kabinet juga untuk peletakan garpu, sendok, pisau yang setelah dicuci. Plus sudah ada water dispenser 1 galon. Dan ini posisinya bottom ya, ada di bawah. Bukan diangkat ke atas. Oke, nah kalau dilihat ini bahan materialnya menggunakan HPL ya. Dengan desain atau motif gelap. Jadi memang karena dia lampunya itu kuning, kalau lampunya putih dia nggak terlalu cocok nih kalau misalkan masuk ke desain yang terlalu gelap kayak gini. Cocoknya untuk lampu-lampu yang modelnya hangat, warm. Dan Bapak Ibu, oh ya saya juga belum infokan bahwa apartemen ini memiliki daya listrik sebesar 2200 watt. Jadi mau nyalain AC, 2 TV plus mesin cuci aman, nggak akan turun dayanya. Nah, di belakang saya ini sudah ada kulkas dari Sharp, kulkas 2 pintu yang sudah dilengkapi juga dengan kabinet yang menyatu dengan kitchen set. Oke. Nah, kabinet yang bagian atas ini cocok untuk showcase. Ini sudah ada penempatan ikan cupang juga, mini akuarium, dan menggunakan tumbuhan yang asli ya. Jadi kalau saya lihat kabinet-kabinet yang ada di dalam apartemen ini, owner melengkapi dengan figura-figura atau hiasan-hiasan sebagai gambaran bahwa jika nanti Bapak Ibu membeli apartemen ini, tahu nih kira-kira mau ditaruh apa sih di dalam kabinetnya atau di dalam showcase-nya. Jika memang diperlukan hanya untuk penyimpanan barang-barang, maka showcase-nya itu bisa dijadikan untuk storage juga. Tapi jika memang mau dipakai 2 fungsi yang berbeda, nah
kurang lebih seperti ini. Ini lumayan banyak hiasannya. Di depan saya persis ini sudah ada hiasan yang Bapak Ibu juga nanti akan dapatkan. Plus ini adalah intercom atau interphone yang biasa berada di apartemen. Jadi komunikasi dengan resepsionis itu bisa melalui ini. Ada tombol untuk emergency juga. Jadi kalau misalkan amit-amit ya, kalau ada apa-apa bisa langsung pencet tombol yang ada di sini karena langsung terhubung dengan resepsionis dan engineering ataupun security. Bapak Ibu, saya akan ajak untuk lihat ke dalam kamar mandi. Jadi posisi kamar mandinya itu ada di luar kamar. Apartemen ini berjenis 1 bedroom atau 1 kamar. Oke. Jadi kenapa penempatan kamar mandinya di luar? Ketika ada tamu tuh nggak perlu masuk ke dalam kamar. Jadi kamar tuh tetap jadi area privacy untuk Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya ini cukup luas ya. Ini wastafelnya atau sinknya dari Toto, dan di depan saya ini sudah ada kaca yang lumayan besar. Ukurannya kurang lebih 150 cm dikali 90 cm, kurang lebih ya. Dan dindingnya ini menggunakan motif atau tekstur yang kasar. Ini keramik dindingnya. Bagian kirinya pun sudah ada colokan. Jadi jika membutuhkan listrik untuk Bapak Ibu yang menggunakan hair dryer, alat untuk cukur, bisa pakai ini. Sudah ada pengamannya juga. Jadi amanlah dari cipratan-cipratan air yang ada di kamar mandi. Lalu di bagian bawah sinknya pun ini sudah terdapat kabinet untuk peletakan alat untuk bersih-bersih kamar mandi. Dari wastafel sekarang kita menuju ke bagian toiletnya. Toiletnya ini dari Toto, sudah ada tissue holdersnya juga, plus di bagian atasnya dilengkapi dengan kabinet untuk showcase. Jadi kalau mau nongkrong showcase di kamar mandi pun masih bisa. Plus di belakang saya ini sudah ada area atau alat untuk menggantung handuk, pakaian gitu. Nah, di depan saya ini adalah area showernya. Sudah dipasang tempered glass yang lumayan besar dan sudah ada rain shower plus hand showernya juga. Nah, bagian dindingnya ini agak sedikit berbeda desainnya. Ini teksturnya agak sedikit licin ya. Tapi ini bagian dinding, bukan bawah. Kalau bagian lantainya ini menggunakan keramik yang memang difungsikan untuk khusus kamar mandi. Jadi nggak akan licin kalau menggunakan tanpa alas kaki. Oke, saya tutup dulu tempered glassnya. Oh ya, di bagian atasnya pun ini sudah ada exhaust. Jadi exhaustnya di ruangan ini ada 2. Satu ada di dapur, satu ada di kamar mandi. Jadi udara tuh nggak terlalu pengap ya, langsung mengalir yang berasal dari AC atau yang berasal dari balkon, dari udara alam ya. Oke. Nah, ini pintu kamar mandinya lumayan tebal dan motifnya terang. Oke, agak beda ya dengan motif kabinet yang ada di area dapur dan di area kamar mandi. Nah, oke, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat area kamar tidurnya. Sudah fully furnished juga. Kira-kira kayak gimana sih desainnya? Ini adalah area kamar tidur. Jadi berhubung ini ukurannya 1 kamar atau 1 bedroom, jadi cuma hanya ada 1 area kamar tidurnya. Dan ini kasurnya berukuran 2x2 atau Super King, 200x200 cm. Ini lumayan besar, tapi masih ada loh di sini untuk meja kerjanya. Salah. Meja kerja ada di sebelah kanan, di sebelah kiri saya ini adalah dressing, meja rias. Dilengkapi dengan kaca yang lumayan besar juga. Nah, nanti saya akan tunjukkan lemarinya. Lemarinya juga ada kacanya, ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Oke, di bawahnya juga sudah ada benchnya juga. Dan di dalamnya pun ada kabinet. Jadi lumayan banyak kabinet yang Bapak Ibu akan temui
di dalam unit ini. Oke, di atasnya juga sudah ada kabinet, plus di bagian kirinya dilengkapi hiasan dinding ya, jadi nggak terlalu sepi, masih banyak hiasan-hiasan yang bisa ditempati atau ditaruh. Oke, nah ini di sebelah kiri saya ini ada hanging shelf, ini juga bisa diganti, bisa dicopot, atau hiasannya diganti dengan hiasan yang lain. Plus ini juga sudah ada lukisannya. Di atasnya ini ada lampunya ini baru owner beli, agak sedikit berbeda, kuningnya pun lumayan kuning kalau Bapak Ibu nanti lihat langsung ya di sini. Ini jadi spotlightnya tuh langsung ke kasurnya pun ini di bagian bawahnya ada kabinetnya. Jadi biasanya kalau misalkan Bapak Ibu sering temui ya, ada beberapa desain interior yang mengcustom bagian kasur bawahnya itu menjadi kabinet juga. Jadi bisa ditaruh nih pakaian atau spray atau sarung bantal, bed cover di bagian bawah kamar tidur. Nanti saya akan tunjukkan videonya. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada meja kerja. Meja kerjanya ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, tapi hanya cukup untuk satu orang. Oke, kursinya oke. Jadi kalau ditarik ini masih ada nih area untuk lewat duduk plus kerja, buka laptop. Oke, udah ada ya selayaknya meja kerja biasa ya, ada area untuk penyimpanan juga, plus ada kuncinya. Oke, jadi ada lumayan banyak juga nih di sini kabinet yang memiliki kunci, menggunakan kunci. Jadi kalau ada barang-barang berharga, ada tamu yang lagi datang, itu bisa dikunci nih, ditaruh deh. Mau di mana aja kabinetnya, karena banyak kabinetnya. Nah, ini adalah TV kabinet. TV kabinetnya ini wall in ya, atau nempel sama tembok gitu, atau nempel sama dinding. Dan TV-nya menggunakan TV berukuran 43 inch, persis sama seperti yang ada di living room, dan sudah ada hanging shelf-nya juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kira-kira nih butuh TV yang ukurannya lebih besar, bisa juga nih. Kayaknya sih 50 inch masih oke, tapi 55-60 udah terlalu besar, jadi nanti jarak untuk nontonnya terlalu dekat. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat lemarinya. Ini adalah lemari untuk peletakan pakaian-pakaian. Nah, di mana ya kira-kira ya bagian untuk menggantung pakaian? Nah, ini untuk bagian gantungnya di sini. Untuk bagian peletakan pakaian yang sudah dilipat di sini. Ada dua sisi ya untuk yang bagian untuk dilipat. Plus, oh ternyata untuk yang gantungnya ada dua sisi, di sisi kiri dan di sisi kanan. Dan di atasnya pun sudah ada kabinet lagi. Jadi banyaklah. Owner pintar, tahu caranya gimana sih apartemen dengan ukuran satu kamar 43 meter, tidak terlalu besar tapi fungsinya banyak. Ya udah dibikin kabinet semaksimal mungkin. Karena kan biasanya kita tuh sehari-hari banyak ya bawa perlengkapan, pakaian juga lumayan banyak, sepatu lumayan banyak, jadi bisa ditaruh di mana aja. Ya, ini kita udah selesai nih bahas kamar tidurnya. Tapi saya juga lupa kasih tahu bahwa jendela yang ada di kamar tidur ataupun jendela yang ada di balkoni ini kita view-nya tuh menghadap ke northeast. Northeast itu berarti utara timur. Ini masih dapat matahari pagi. Walaupun di bagian depannya view-nya ini ada tower 2, tapi di view sebelah kanan dan view sebelah kirinya tuh masih bisa dapat matahari pagi. Jadi jangan khawatir. Ini pasti dapat matahari pagi, bukan matahari sore. Ya, jadi kalau matahari pagi tuh bagus buat kesehatan. Oke, selesai sudah review kita kali ini. Jadi sebelum saya close, bahwa ini adalah apartemen berukuran satu kamar tidur dengan luas 43 meter persegi. Nah, nama apartemennya itu Pejaten Park Residence. Sangat dekat ke TBC Matupang, dekat ke Mampang, dekat ke Kemang, dekat ya, ini kan juga dilewati oleh jalur busway. Jadi buat yang mau kerja ke area Kuningan pun
cocok, tinggal lurus aja. Pulang dari Kuningan, langsung putar balik di lampu merah Pasar Minggu, langsung sampai ke apartemennya. Apartemen ini juga memiliki 2 tower. Ini lantainya pun nggak terlalu tinggi. Kita berada di lantai middle, tepatnya ada di lantai 18. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak terlalu takut, yang nggak terlalu suka dengan ketinggian dan nggak mau dapat view yang rendah pun bisa pilih lantai yang tengah. Jadi lantai tengah tuh jadi lantai favorit ya untuk beberapa buyer-buyer atau penghuni-penghuni di apartemen. Oke, lokasinya tepat berada di Jalan Pejaten Raya. Kalau dari arah Pejaten Village ini ada di sebelah kanan, berseberangan dengan Mall Pejaten Village. Jadi buat yang mau belanja, groceries, yang mau ke mall itu bisa langsung ke Pejaten Village. Di sana udah ada hypermart, di sana juga sudah ada department store-nya juga udah ada. Yang mau nonton bioskop juga udah ada, tapi tetap jaga prokesnya. Ya, jadi apartemennya harganya 1.250.000.000 untuk beli. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau sewa, boleh dengan harga 13 juta per bulan. Oke, kontrak minimal 1 tahun. Oke, nah di apartemen juga kan ada yang namanya IPL atau iuran pengelolaan lingkungan, dan juga ada untuk biaya untuk tagihan listrik air sesuai dengan pemakaian di unit masing-masing. Nah, ini biayanya nggak terlalu mahal, kurang lebih 2 juta per bulan. IPL-nya tuh di angka 27.000 per square meter. Itu belum termasuk dengan listrik air. Nah, biasanya kalau untuk kamar ukuran 1 bedroom itu pemakaian listriknya tuh nggak lebih dari 700.000, kecuali Bapak Ibu pemakaian AC-nya itu kenceng ya, lumayan kenceng setiap hari. Contohnya nih ketika lagi work from home, yang dinyalain AC di kamar tidur aja. Area living room bisa pakai area untuk atau udara di balkoni. Karena balkoninya juga udah dilengkapi dengan penutup atau penghalang debu. Jadi nggak terlalu banyak lah debu-debu yang masuk. Jika Bapak Ibu berminat untuk membeli apartemen ini, bisa menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ataupun yang ada di deskripsi. Oke, selesai sudah review kita di video Galeri 5 Homes. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share jika bermanfaat, dan ditunggu komen-komen positifnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokesnya, dan jangan lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Sampai ketemu lagi di video Galeri 5 Homes selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.